Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kali ini kita bertemu di mata kuliah MKP. Ya, jadi analisis mutu kimia pangan. Ya, yang ada di semester 3. Nah, mata kuliah ini akan membahas tentang bagaimana cara kita menganalisis suatu produk pangan. Ya. Nah, ini tadi udah olahraga. Gitu ya. Jadi misalnya teman-teman, ini saya ambilkan salah satu aja ya. Jadi ini adalah ransum saya, makanan saya kalau kita goes, ya. Nah ini ada beng-beng, ini ada beng-beng. Saya sebutkan saja ya, nggak apa-apa. Nah di sini kebetulan, kebetulan di sini dituliskan, ya ada labelnya, label kemasan. Teman-teman sudah dapat di mata kuliah PIG ya. Ini ada mereknya ya, ada serinya, ini seri line, terus kemudian ada tulisannya berapa netonya, ini BPMR-nya berapa, terus kemudian ini ada logo halalnya ya, diproduksi oleh PT Mayora Indah gitu ya, Tangerang gitu ya. Dan komposisinya ada glukosa, ada gula, tepung terigu, lemak nabati. Nah, lemak nabati ini mengganti antioksidan BHA ya. Jadi teman-teman itu hidupnya itu pasti butuh yang namanya antioksidan. Nah, kebetulan kalau di sini ini untuk untuk melindungi dari lemak nabati dari oksidasi. Artinya apa? Artinya jangan sampai dia teroksidasi ketika masuk ke dalam tubuh kita menjadi radikal bebas yang dapat merusak tubuh kita. Tentu teman-teman kalau namanya radikal bebas, nanti teman-teman akan mengenal yang namanya reaktif oksigen spesies. Terus kemudian ujung paling ujung sekali kalau udah numpuk adalah cancer ya. Nah itu mungkin teman-teman cerna dulu saja, nanti kita semakin lama akan akan ke sana ya gitu. Jadi pelan-pelan. Terus kemudian ada sereal, terus kemudian ada susu bubuk, kakao emas gitu ya. Terus kemudian ada maltodextrin, lemak kakao ya, lemak susu ya, pemanis alami. Nah di sini ada sorbitol ya, terus kemudian ada pengemulsi ya, terus kemudian pengembang krimal dan segala macam ya. Dan biasanya ya, ini kalau di kotak yang besarnya itu ada yang namanya nutrition fact teman-teman semuanya ya. Dari nutrition fact itu, nah kita bisa tahu berapakah kandungan lemaknya, berapa kandungan proteinnya, berapa kandungan karbohidratnya, berapa kandungan mineralnya ya. Bahkan di beberapa minuman yaitu minuman isotonik terutama dia mencantumkan berapa miliosmol. Nanti teman-teman dapat miliosmol itu dapat di mata kuliah teknologi suplementasi dan fortifikasi di sana teman-teman ya. Jadi di JMP ini sebenarnya lengkap semua ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa belajar tentang makanan ya, minuman, proses pengolahannya seperti apa. Nah seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi lengkap kita di sini gitu ya. Nah terkait dengan analisis gitu ya. Jadi analisisnya apa saja? Biasanya kita pakainya proximat ya, terus kemudian ditambahkan dengan ada analisis spektrofotometri ya, terus kemudian menggunakan kromatografi, terus kemudian ada serat ya. Nah pada prinsipnya semua itu analisis itu ada hanya beberapa saja di kimia ini. Hanya ada gravimetri, titrimetri, spektrofotometri, kromatografi. Itu saja sebenarnya ya, ndak lain, ndak bukan, cuman itu saja. Cuman bahan-bahannya, terus kemudian regennya, apa yang dianalisis, bagaimana cara analisis, bagaimana kita cleaning sampel. Nah itu yang berbeda-beda teman-teman semuanya ya. Jadi di situ aja ya. Jadi cuman ada 4 lah, ada 4 garis besar saja. Kalau masing-masing prinsipnya teman-teman sudah pada tahu, nah itu udah otomatis teman-teman udah bisa, mau diapain bisa gitu ya. Misalnya titrimetri ya, titrimetri itu kan cuman apa sih yang membuat dia menjadi gram. Dia membuat dia jadi gram apa sih? Cuman hanya ada prinsip molaritas, mol ya, hanya ada mol sama dengan gram per mr, mol sama dengan m kali v. Udah itu aja ya. Sehingga ketika kita mau cari gram, berarti kita gram berarti m ya, molaritas kali volume, terus kemudian kali mr. Udah itu jadi gram ya, situ aja. Kalau gravimetri ya kita cuman
berdasarkan berat. Berarti berat kita harus butuh yang namanya timbangan. Timbangan tentu tidak seperti timbangan kiloan yang sekilo 2 kilo itu, bukan ya, tetapi timbangannya mungkin yang 4 angka di belakang koma atau 3 angka belakang koma ya. Atau mungkin hanya 2 angka di belakang koma tapi miligram satuannya. Ya, jadi kalau misalnya Anda bernapas dia ada beratnya. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu gravimetri. Nah, kalau untuk spektrofotometri, teman-teman sudah pada tahu di situ ada absorban, di situ ada transmitan, gitu ya, ada hukum Lambert-Beer, terus kemudian ada regresi linier, Y sama dengan AX plus B atau Y sama dengan A plus BX. Itu tergantung kalkulator, tapi kalau yang paling penting teman-teman bisa benar menghitung yang namanya X-nya berapa ya, karena dari sampel kita tidak bisa menduga, tetapi kita hanya bisa mengukur ya absorbannya. Jadi harus ada absorban sampel, harus ada absorban standar, dan harus ada konsentrasi standar ya. Nanti kita ketemu di bagian itu. Nah, kemudian lebih advance dari spektrofotometri adalah ya, ini saling melengkapi sebenarnya, ada gas kromatografi, ada kromatografi cairan kinerja tinggi. Nah, di sana kalau spektrofotometri yang biasa, ya yang biasa, Bapak bilang yang biasa, bukan yang advance, gitu ya, itu adalah dia menghitung apa yang ada di sana. Artinya kalau misalnya teman-teman mengukur yang warna kuning, ternyata kuning itu tidak hanya dari, misalnya di sini ada tartazin, tidak hanya itu saja, tetapi kalau misalnya ada yellow yang lain, itu juga terukur karena panjang gelombangnya di panjang gelombang itu. Tetapi kalau kromatografi tidak, kromatografi itu dipisahkan dulu baru kemudian diukur. Ya, jadi kalau kromatografi cairan kinerja tinggi, ya berarti dia nanti dipisahkan dulu baru kemudian diukur. Nah, ukurnya pakai apa? Bisa pakai spektrofotometri. Nah, itu teman-teman semuanya. Jadi ini garis besar dari mata kuliah ini, ya. Pengujian serat itu juga pakai gravimetri, pengujian mineral pakai spektrofotometri, vitamin bisa pakai kromatografi gitu ya. Terus kemudian FFA, free fatty acid ya, itu juga menggunakan titrasi. Intinya cuma 4 itu saja ya, gravimetri, titrimetri, spektrofotometri, dan kromatografi. Nah, dari situlah nanti kita berkembang ilmunya ya, semakin advance nanti semakin susah dan semakin tinggi jenjang perkuliahannya. Kalau teman-teman sudah menguasai 4 ini, udah insya Allah MKP mah aman ya, cuman main angka dan koma aja ya gitu. Oke, sekian video dari saya ya, semoga teman-teman semua enjoy di mata kuliah ini. Susah iya, tapi orang yang tangguh, orang yang sukses itu tidak diciptakan hanya dengan leyeh-leyeh, tidur-tiduran, terus kemudian main game ML gitu ya. Jangan salah, main game ML yang udah jadi topnya di Indonesia itu juga awalnya juga dia mungkin berapa puluh jam dia harus main itu ya, seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.